warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sinta. Untuk pertemuan kali ini adalah tentang review dan penilaian harian. Seperti biasa, sebelum mengerjakan sesuatu dalam mempelajari materi ini, kalian berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Sinta langsung share screen materinya untuk review dan penilaian harian. Oke, di pertemuan ke-6 ini, yang terakhir di bab keempat, yaitu persamaan garis lurus PGL, yaitu tentang review dan penilaian harian 4 PGL. Seperti biasa, kami para guru tak segan-segan selalu mengingatkan kalian untuk mencegah COVID-19 dengan 5M plus 1D, yaitu menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker dengan benar. Kedua, mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Ketiga, menghindari kerumunan. Keempat, mengurangi mobilitas. Kelima, menjaga jarak. Dan yang paling utama adalah 1D juga, kita selalu berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, kompetensi dasar di PGL ini 3.4 dari segi pengetahuan, menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus, dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dari segi keterampilan 4.4, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama memahami materi persamaan garis secara baik. Yang kedua, menganalisis soal penilaian harian persamaan secara teliti. Kata kuncinya adalah tentang persamaan garis atau PGL, yaitu grafik, kemiringan, dan titik potong. Oke, yang pertama, sifat-sifat persamaan garis. Bentuk persamaan garis yaitu memiliki variabel X dan Y berpangkat 1. Jadi variabelnya ada 2, X dan Y. Yang kedua, memiliki kemiringan garis atau gradien. Itu biasa disingkat M atau G. Untuk kemiringan persamaan garis lurus, bentuk umum persamaan yaitu Y sama dengan MX plus C. Keterangannya X dan Y adalah variabel untuk PGL. C atau K itu adalah konstanta dalam bentuk angka. M atau G adalah koefisien arah, yaitu merupakan kemiringan atau gradien. Nah, rumus persamaan yaitu Y sama dengan MX, maka kemiringannya adalah M. Jika nanti persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan MX plus K, tetap kemiringan adalah M. Untuk PGL AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif A per B X dikurang C per B, maka kemiringannya adalah negatif A per B. Contoh, persamaan garis. Y sama dengan 2X, maka kemiringan M sama dengan adalah 2. Jika PGL-nya Y sama dengan 2X tambah 1, keterangannya adalah M sama dengan 2, C-nya sama dengan 1. Berarti kemiringannya adalah 2, konstantanya adalah 1. Jika PGL-nya 2X dikurang Y sama dengan 0, diubah menjadi Y sama dengan MX plus C, ini juga boleh caranya. Maka 2X dikurang Y sama dengan 0, negatif Y sama dengan negatif 2X. Negatif ketemu negatif positif, jadi Y sama dengan adalah 2X. Maka keterangan kemiringannya adalah 2. Oke, untuk yang menggambar persamaan garis lurus pada koordinat Kartesius. Mengingat kembali koordinat Kartesius, salah satu manfaat koordinat Kartesius adalah untuk menggambar garis lurus. Langkah-langkah menggambar garis lurus pada bidang koordinat Kartesius, buatlah tabel pasangan untuk mempermudah menggambar grafik. Kita buat tabelnya. Terus tentukan dua buah titik yang memenuhi persamaan Y sama dengan MX plus C dengan cara memasukkan nilai X pada persamaannya. Minimal dua nilai X atau Y pada tabel. Oke, ini adalah dua nilai X dan Y. Kemudian ada koordinatnya X, Y. Substitusikan atau memasukkan nilai-nilai X atau Y tersebut pada persamaan garis yang akan digambar grafiknya.
sehingga didapat pasangan terurut X, Y yang merupakan titik pada persamaan tersebut. Jadi ini adalah persamaannya, nanti akan terurut pasangannya X, Y nya. Gambarlah titik-titik yang didapat dari tabel pasangan, kemudian tarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik tersebut merupakan grafik persamaan garis yang akan digambar. Jadi kalau sudah ketemu, kemudian dibuat tabel koordinat kartesiusnya berdasarkan tabel pasangan ini X, Y, kemudian tarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik sehingga merupakan grafik persamaan garis. Kemudian tulis persamaan garisnya. Oke, di pertemuan kedua lalu tentang PGL, yaitu persamaan berikut menyatakan pengertian gradien atau kemiringan garis. Rumusnya kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak atau vertikal, misalnya pada gambar seperti ini, per perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Yang adalah horizontal. Kata kuncinya yaitu tentang PGL, persamaan garis lurus, kemiringan atau M atau gradien, simbolnya G, terus titik potong, 2 titik koordinat. Nah, diketahui grafik atau garis, pertama lihat ke arah mana garis itu akan jatuh. Jika grafiknya seperti ini, dia arah garisnya jatuhnya ke kanan nih, berdasarkan koordinat kartesiusnya. Dan di sini adalah pada sumbu Y, angkanya simbolnya A, pada sumbu X, angkanya simbolnya adalah B. Maka gradiennya rumusnya adalah M sama dengan negatif A per B. Contoh, perhatikan grafik berikut. Gradien garis P adalah pada sumbu Y nilai A-nya 6. Pada sumbu X, B-nya adalah negatif 4. Nah, masuk ke penyelesaian. M sama dengan negatif A per B. Rumusnya tulis dulu ya. Sama dengan negatif 6 per negatif 4. Min ketemu min atau negatif ketemu negatif adalah positif. Nah, kemudian disederhanakan 6 per 4 menjadi 3 per 2. Menentukan kemiringan garis dari 2 titik yang diketahui. Menentukan gradien atau kemiringan garis jika diketahui 2 titik yang dilalui. Rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, gradien garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi kemiringannya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Contoh, gradien garis yang melalui titik negatif 3,4 dan negatif 8, negatif 6 adalah, ini adalah X1, 4-nya Y1, negatif 3 adalah X1, 4 adalah Y1, negatif 8 X2, negatif 6 adalah Y2. Masuk ke penyelesaian, biasakan tulis rumusnya dulu. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan negatif 6 dikurang 4 per negatif 8 dikurang dalam kurung negatif 3. Min ketemu min adalah plus ya. Negatif 6 dikurang 4, minjam 6 minjam lagi 4, berarti negatif 10 per negatif 8 tambah 5, minjem 8 baru dibayar 5. Sorry, negatif ketemu negatif adalah positif 3 ya. Negatif 8 tambah 3, berarti minjem 8 baru dibayar 3, berarti negatif 5. Jadi negatif 10 per negatif 5. Min ketemu min adalah plus 10 dibagi 5 sama dengan 2. Oke, lanjut. Di pertemuan 3 kemarin kita menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama menentukan persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik 0,0. Maka rumusnya Y sama dengan MX. Yang kedua menentukan persamaan garis dengan gradien M dan melalui satu titik X1, Y1. Maka rumus dasarnya yaitu untuk menentukan persamaan garis Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Yang ketiga, menentukan persamaan garis jika melalui 2 titik X1, Y1 dan X2, Y2. Maka rumusnya Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Untuk cara cepatnya boleh seperti ini, yaitu dalam kurung Y1 dikurang Y2, X ditambah
dalam kurung X2 dikurang X1 Y sama dengan X2 dikali Y1 dikurang X1 dikali Y2. Contoh, persamaan garis L yang melalui titik 3, negatif 5 dan bergradien negatif setengah adalah persamaan garis L yang melalui titik 3, negatif 5 dan bergradien negatif 1/2 adalah. Oke, penyelesaiannya Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Y dikurang negatif 5 dalam kurung sama dengan negatif 1/2 dalam kurung X dikurang 3. Negatif ketemu negatif adalah positif, jadi Y tambah 5 sama dengan, ini perkalian pelangi, negatif 1/2 dikali X adalah negatif 1/2 X. Negatif 1/2 dikali negatif 3 adalah positif 3/2. Jadi Y tambah 5 sama dengan negatif 1/2 X ditambah 3/2. Jadi Y sama dengan negatif 1/2 X tambah 3/2 dikurang 5. Positif 5 pindah ruas menjadi negatif 5. Lalu negatif 1/2 X pindah ruas menjadi 1/2 X tambah Y sama dengan 3/2 dikurang 5. Karena penyebutnya 2, maka dikali 2. Oke, dalam kurung 1/2 X tambah Y sama dengan 3/2 dikurang 5. Ini dikali 2. Kalau sudah 1/2 X kali 2 adalah X. 1Y atau Y dikali 2 adalah 2Y. 3/2 dikali 2 adalah 3. Negatif 5 dikali 2 adalah negatif 10. Jadi X tambah 2Y sama dengan 3 dikurang 10. X tambah 2Y nya tetap sama dengan 3 dikurang 10 adalah negatif 7. Jadi persamaan garis lurusnya X tambah 2Y sama dengan negatif 7. Oke, di pertemuan keempat yaitu tentang lanjutan, yaitu 4 persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar dengan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Rumusnya boleh Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Kalau ini adalah rumus cepatnya, boleh AX tambah BY sama dengan AX1 tambah BY1. Untuk yang kelima, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus dengan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, rumus cepatnya adalah BX dikurang AY sama dengan BX1 dikurang AY1. Jadi nanti untuk A dikali artinya X1 untuk yang sejajar di sini ditambah B dikali Y1. Nah, untuk yang tegak lurus juga sama, di sini artinya B dikali X1 dikurang A dikali Y1. Ingat, jika sejajar M1 sama dengan M2. Jadi gradien pertama dengan gradien keduanya sama. Tapi jika tegak lurus, M1-nya tidak sama dengan M2. Artinya kalau tegak lurus, M2-nya dicari dulu. M2 rumusnya M2 sama dengan negatif 1/M1. Contoh, persamaan garis yang melalui titik negatif 2,5 dan sejajar garis X dikurang 3Y tambah 2 sama dengan 0 adalah, kita masuk ke penyelesaian. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3 dari sini. Terus X1-nya adalah negatif 2, Y1-nya adalah 5. Kita pakai cara cepatnya yang sejajar, AX tambah BY sama dengan AX1 tambah BY1. AX tambah BY sama dengan A dikali X1 tambah B dikali Y1. Jadi sama 1 dalam kurung X tambah negatif 3 dalam kurung sini kali Y sama dengan dalam kurung 1 dikali dalam kurung negatif 2 ditambah dalam kurung negatif 3 dikali dalam kurung 5. 1 kali X adalah X. Positif kali negatif 3Y adalah negatif 3Y. 1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2. Terus di sini adalah negatif 3 kali 5 adalah negatif 15, ketemu positif tetap negatif 15. Jadi X dikurang 3Y sama dengan negatif 2 dikurang 15. X dikurang 3Y nya tetap berdasarkan ABCD persamaan garisnya. Terus sama dengan negatif 2 dikurang 15. Minjem 2, pinjam lagi 15. Berarti menjadi
negatif 17 atau minjem 17. Jadi persamaan garisnya X dikurang 3Y sama dengan negatif 17. Oke, untuk penilaian harian 4 tentang PGL, nanti link Google Form-nya penilaian harian PGL dikasih tahu di sini. Akan di-share nanti sama Bu Sinta untuk kalian kerjakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.